Kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya saya saja yang akan dipimpin oleh Tuhan untuk memberitakan firman, tapi juga setiap kita yang akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Dia, kita mohon pemimpinan yang berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah mengundang kami. Sekali lagi kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tenangkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kalau mungkin sebelum kami datang ke tempat ini, beberapa dari kami masih bergumul dengan permasalahan hidup kami. Ada di antara kami yang mungkin hatinya sedang sedih, ada yang sedang berduka. Kami mohon bantuan yang berasal daripadamu. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu dan biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada siang ini akan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 dan ayat 34. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 dan ayat 34. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat 1, lalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat yang kedua, dan begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Dan nantinya ayat 34 akan kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Saya baca terlebih dahulu ayatnya yang pertama. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Silakan Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca ayat 34 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Pada siang ini saya ingin memperkenalkan kita kepada seorang pembisnis asal daripada Malaysia. Seorang yang bernama Low Tek Jo atau sering disingkat dengan nama Joe Low. Nah Bapak Ibu Saudara, dia ini siapa? Dia ini adalah seorang tersangka yang menciptakan sebuah skandal finansial yang sangat besar. Dan Bapak Ibu Saudara, skandal ini dilakukan melalui sebuah dana investasi pemerintah yang dikenal di Malaysia dengan satu sebutan namanya One Malaysia Development Berhad atau yang sering disingkat menjadi 1MDB begitu ya. Dan dia menggunakan investasi ini untuk meraup uang ya dalam jumlah yang sangat besar sekali. Pertanyaannya adalah kalau ini program pemerintah, kenapa orang ini berhasil mencuri uang yang begitu banyak tanpa ketahuan oleh pemerintahnya sendiri?
Aneh bukan? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Jolo ini sudah membangun sebuah koneksi yang kuat. Dia membangun koneksi dengan beberapa orang penting, termasuk salah satunya adalah yang nantinya ditangkap, namanya adalah Perdana Menteri Malaysia bernama Najib Razak. Dan ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, bukan cuma dia bangun koneksi dengan orang-orang yang penting, tapi dia juga menyuap para pejabat sehingga banyak orang yang ada di dalam pemerintah dan orang-orang penting itu semuanya tutup mulut. Sehingga tidak ada yang tahu bahwa ternyata si Jolo melakukan tindakan yang keji ini. Dan Bapak Ibu Saudara, skandal finansial ini tidak hanya membuat dia berhasil meraup keuntungan sebesar 4,5 miliar US dollar. Kalau kita kurskan ke hari ini, berarti total yang dia dapat, yang dia curi melalui investasi dana ini, itu sebesar 73 triliun rupiah. Kalau dikerupiahkan ke hari ini. Dan bukan cuma dia berhasil meraup keuntungan sebesar itu, tapi sekarang negara Malaysia akhirnya ekonominya goncang luar biasa karena penipuan yang dilakukan oleh orang ini. Dan masyarakat Malaysia yang hidupnya susah sekarang harus semakin menderita. Karena siapa? Karena kerakusan daripada orang ini. Bapak Saudara, orang seperti ini akhirnya membuat kita mau tidak mau, kita harus membuka mata kita lebar-lebar. Kita harus menelan sebuah pil pahit yang kita semua tidak mau terima sebenarnya. Jauh di dalam hati kita, kita ingin bilang jangan sampai itu terjadi. Tapi inilah kenyataannya Bapak Saudara. Sebuah realita pahit di mana orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji, semacam orang yang seperti tadi, hidupnya itu enak. Hidupnya tidak menderita dalam tanda kutip. Hidupnya nyaman, penuh dengan yang namanya harta kekayaan, fasilitas, dan lain sebagainya. Berbeda sekali, 180 derajat daripada kehidupan orang-orang yang berjuang melakukan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini para koruptor di berbagai tempat, di berbagai negara, mereka hidup di dalam yang namanya kenyamanan, kelimpahan harta kekayaan. Mereka tidak perlu pusing, besok gue mau makan apa. Mereka tidak perlu pusing, anak saya sekolah di mana, anak saya mau kuliah apa, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, tidak peduli. Semuanya ada, tercukupi. Itu kehidupan para koruptor. Sementara banyak orang Kristen, di luar sana kita tahu, mereka berjuang mati-matian. Mereka mungkin kerjanya aja mikir besok kalau udah makan, bersyukur masih bisa makan. Mereka dijemur di siang hari, hirup yang namanya asap kendaraan. Kalau lagi musim hujan, mereka diguyur sama hujan. Tidak ada tempat buat berteduh. Berapa banyak yang kehidupannya seperti itu? Berapa banyak hamba Tuhan, orang-orang yang berjubah hamba Tuhan, tapi fokus mereka bukan untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan untuk menghidupi firman Tuhan. Tapi fokus mereka apa? Mereka cari untung. Mereka cari yang namanya uang. Uang dan uang. Hidup mereka bagaimana? Enak. Nyaman. Dapat kendaraan yang mewah. Dapat fasilitas yang mewah. Mereka menikmati itu semua. Sementara ada hamba-hamba Tuhan yang terjun di lapangan. Yang berjuang kasih tahu firman Tuhan. Berjuang menghidupi firman Tuhan. Mereka berdarah-darah di lapangan. Untuk apa? Untuk melayani jemaat Tuhan. Berapa banyak yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara, realita yang pahit ini membuat mata kita semakin terbuka lebar. Kita semakin menyadari ini realita hidup. Tidak semua orang benar hidupnya itu nyaman, enak. Tidak. Realitanya banyak orang yang berjuang melakukan firman Tuhan, hidupnya menderita. Sementara mereka yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Yesus, yang tidak melakukan firman Tuhan, bahkan maaf kata, meludahi kebenaran firman Tuhan, hidupnya
begitu nyaman sekali. Bapak Ibu Saudara, akhirnya banyak dari kita nggak mengerti. Kita bingung, kenapa realita hidup kok seperti ini? Dan di dalam kebingungan kita, di dalam ketidaktahuan kita, akhirnya ada banyak respon yang kita keluarkan, tapi ada dua yang sering dikeluarkan. Respon kita yang sering kita keluarkan adalah kita marah. Kita marah sama Tuhan, kita marah sama orang lain, kita marah dengan diri kita sendiri. Dan ada satu lagi, yaitu apa? Kita mulai iri hati. Kita mulai saya mau cicipin, saya mau hidup seperti orang-orang yang hidupnya itu nyaman, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita marah, kita tanya sama Tuhan, Tuhan kalau kamu baik, kalau kamu adil, sekarang kenapa kehidupan saya seperti ini? Sementara teman saya yang di luar sana enggak percaya sama Tuhan, hidupnya brengsek, tapi enak. Mereka bisa dapat uang yang banyak, mereka enggak pernah kekurangan, makan enak. Sementara saya yang berjuang melakukan firman Tuhan, pekerjaan cuma seadanya aja, uang seadanya aja. Padahal saya sudah berjuang mati-matian. Kenapa Tuhan? Di mana keadilanmu? Kita marah sama Tuhan. Tapi ada juga satu lagi, kita mungkin tidak marah sama Tuhan. Tapi kita mulai bergerak kepada apa? Kita mulai bergerak kepada yang namanya iri hati. Kita mulai membandingkan hidup kita. Kenapa ya hidupnya teman saya yang di sana itu enak sekali ya? Coba kalau saya bisa dapetin hidup kayak begitu, pasti enak. Kita mulai membandingkan, dia punya rumah, saya masih ngontrak. Dia punya mobil, saya cuma punya motor. Mulai membandingkan, kita mulai yang namanya menginginkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahukah itu adalah tindakan yang akhirnya merenggut sukacita kita. Bahkan itu adalah tindakan yang menurut Shannon Popkin itu memang didesain untuk membuat kita justru semakin tidak bersyukur kepada Tuhan. Makanya di dalam bukunya dia bilang, ada sebuah sistem di dalam dunia ini yang bekerja seperti ini. Jika kamu ingin menjadi seseorang di mata orang-orang, if you want to be a somebody, dia bilang kamu harus mengalahkan orang lain. Kalau kamu ingin dihormatin, kamu harus menjadi orang yang sukses di dalam hidup ini. Kalau kamu ingin menjadi figur yang penting, kamu harus buktikan kepada orang-orang bahwa kamu bisa punya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Inilah yang sederhananya kamu harus memenuhi kualifikasi yang dibuat oleh dunia ini. Standar daripada dunia ini. Dan dia melanjutkan, tapi ini yang kita lupakan. Dunia yang menuntut kita untuk ikutin standarnya. Dan juga penguasa daripada dunia ini yaitu si jahat, si iblis. Mereka berdua adalah musuh terbesar Tuhan. Bapak Saudara, jangan salah paham. Shannon Popkins itu tidak mengatakan bahwa comparing atau comparison itu menjadi sesuatu yang buruk. Karena kenyataannya pada dasarnya banyak orang yang akhirnya mulai lebih berkembang itu karena apa? Karena mereka melihat kok ada orang lain yang bisa lebih daripada saya, berarti saya pun bisa seperti mereka. Saya seharusnya bisa lebih baik bahkan dari mereka. Akhirnya kita belajar untuk kembangin diri kita, mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang which is good. Tapi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa sekarang Shannon Popkin mengatakan comparing, membanding-bandingkan itu menjadi sesuatu yang buruk. Ternyata karena kalau Bapak Ibu Saudara baca kalimatnya tadi, sebenarnya comparing ini didasarkan atau dimotori alasannya adalah untuk mendapatkan value dirinya. Jadi karena dia merasa bahwa saya kurang bagus, saya rendah dan segala macam, saya bisa seperti itu, saya mau agar apa? Agar saya lebih berharga. Agar saya lebih baik. Padahal harusnya value diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, tapi ditentukan sepenuhnya itu dari Kristus. Itu yang harusnya terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kedua respon ini tadi, yang satu marah,
yang satu iri hati. Ternyata ini bukan respons yang baru. Ini bukan hanya respons yang bisa terjadi hanya di kita sekarang, tetapi ternyata sudah pernah terjadi di zamannya Daud. Karena banyak orang Israel ketika melihat orang-orang yang tidak percaya, hidupnya lebih enak, hidupnya lebih nyaman, mereka komplain sama Tuhan. Mereka tanya, Tuhan, kenapa hidup mereka bisa lebih enak daripada kita? Kita berjuang loh, lakuin firman Tuhan, jaga kekudusan, tiap hari harus datang ke mesbah, harus persembahin korban bakaran, korban penebus dosa. Kenapa hidup kami yang lebih gak enak? Sementara mereka yang sorry, mereka bahkan melakukan pemujaan dewa-dewi dengan cara melakukan pengorbanan anak-anak mereka dibunuh sebagai korban. Ada yang melakukannya dengan cara melakukan hubungan intim, hubungan seksual. Kenapa kok hidup mereka lebih enak? Dan terlebih lagi Bapak Saudara, kita harus tahu pada zaman dulu, di zamannya Daud, di zamannya bangsa Israel, itu kental sekali dengan satu pengajaran yang namanya teologi retribusi. Apa itu teologi retribusi? Sederhananya adalah sebuah pengajaran yang mengatakan kalau kamu taat sama Tuhan, kamu menyenangkan Tuhan, otomatis pasti hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi beda Bapak Saudara dengan orang-orang yang tidak mau taat sama Tuhan. Orang-orang yang memang pada dasarnya mereka tidak mau mengikuti Tuhan, yang melawan Tuhan. Apa yang dikatakan dari pengajaran ini? Tuhan pasti kutuk mereka. Tuhan pasti hukum mereka. Hidup mereka akan menderita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya teori ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Teorinya bilang, ikut Tuhan, nurut sama Tuhan, diberkatin. Lawan Tuhan, kamu dihukum, kamu dikutuk. Pas lihat di lapangan, kenapa orang yang tidak takut sama Tuhan, hidupnya lebih diberkati daripada saya. Sementara saya yang ikut Tuhan, hidup saya seperti dihukum oleh Tuhan. Nah itulah yang akhirnya membuat orang-orang Israel itu tidak terima. Mereka berkoar, mereka tanya, Tuhan di mana keadilanmu? Bahkan ada yang juga iri. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud itu mengingatkan kepada bangsa Israel. Di ayat yang pertama, dia katakan apa? Dia tulis apa? Dia bilang, janganlah marah dan janganlah iri hati. Pertanyaannya, kenapa jangan marah? Kenapa jangan iri hati? Alasannya langsung dijawab oleh Daud di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, kamu tahu enggak, hidup orang yang melawan Tuhan itu, yang kamu bilang hidupnya enak, sebenarnya mereka itu akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau dibahasakan ke dalam zaman sekarang, ke zamannya kita begitu ya. Daud itu seakan-akan ingin bertanya kepada kita, kenapa sih kamu harus marah dan kenapa sih kamu harus iri hati sama orang-orang yang begitu? Memang betul, Daud tidak deny, Daud tidak menolak. Betul hidup mereka lebih enak, betul hidup mereka lebih berlimpah dari kita. Tapi kamu tahu enggak, itu semua sementara. Karena mereka itu lagi berjalan kepada kebinasaan. Kenapa kamu harus iriin hidup yang kayak begitu? Seolah-olah Daud ingin bertanya seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ditambah lagi setelah dikatakan jangan marah dan jangan iri hati, Daud melanjutkannya ke dalam ayat 3-6. Kan akan timbul pertanyaan, kalau gue gak boleh marah, gue gak boleh iri hati, terus gue harus apa? Daud langsung melanjutkan di ayat 3-6. Saya bacakan ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, Daud itu seolah-olah bertanya kepada kita, kenapa kamu marah? Kenapa kamu iri hati? Bukankah seharusnya yang kita lakukan adalah back to God, balik kepada Tuhan, cari Tuhan, ingat kembali akan janji Dia. Dia berjanji akan menyertai kamu, Dia berjanji tidak akan meninggalkan kamu.
Kenapa kamu malah iri hati dan kenapa kamu malah marah sama orang-orang yang hidupnya lebih enak dari kamu? Tapi saudara perhatikan baik-baik deh. Daud itu mengajarkan kita untuk balik kepada Tuhan. Bukan dengan cara apa? Kita coba lihat nasib orang yang tanda kutip lebih malang daripada kita dan kita mengucap syukur. Dengan tujuan apa? Biar kita merasa lebih nyaman, kita lebih konten dengan kehidupan kita. Saya kasih satu contoh. Ada satu keluarga, mereka ini keluarga yang punya permasalahan finansial. Tapi tidak sampai kepada titik di mana mereka harus jual aset-aset mereka. Jadi mereka masih punya mobil mereka, rumah mereka masih punya pekerjaan mereka yang bagus, yang baik, yang kasih gaji yang besar. Tapi mereka ngelihat teman mereka yang hidupnya lebih sukses, nggak punya permasalahan finansial. Itu membuat mereka bertanya, loh kok orang-orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya lebih enak? Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka pergi kerja, lalu mereka pesan makanan. Baik itu dari GrabFood, Gojek, Shopee Food, mereka pesan dan mereka lihat ada tukang ojek online yang antar makanan mereka. Jadi mereka selesai dari kerja, mereka pulang, terus mereka bilang begini, wah ternyata hidup kita masih lebih baik. Kita masih punya mobil, kita masih punya rumah, kita masih punya yang namanya fasilitas yang bagus, uang yang cukup. Tidak seperti rekan-rekan kita yang mengantar makanan, kehujanan, kepanasan, kita bersyukur. Bapak Saudara, saya mau tanya, itu tindakan yang tepat atau tidak? Banyak orang Kristen merasa itu tindakan yang tepat. Mereka bilang apa? Itu namanya melatih rasa bersyukur. Tapi Bapak Saudara, Shannon Popkins, sekali lagi dia kasih lihat, enggak loh, itu bukan melatih rasa syukur. Itu bahaya banget. Justru itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia bilang, saya juga secara intuitif itu belajar untuk menggunakan cara membandingkan hidup untuk menetralkan rasa tidak aman di dalam diri saya dengan bangga diri, dengan pride. Jadi dia akan secara sengaja mencari perempuan yang tidak sebanding dengan dia dalam beberapa hal. Mungkin dia tidak sepintar atau sepopuler saya. Jahat gak sih pemikiran kayak begini? Atau dia bilang, dia tidak secantik saya. Saya akan menghibur diri saya berpikir setidaknya saya lebih baik dari dia. Itu jahat banget pemikiran seperti itu. Dan dia bilang, saya mengatakan kepada diri saya bahwa ini adalah cara saya melatih rasa syukur, tetapi sebenarnya saya sedang menumbuhkan rasa bangga diri, pride. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan dengan cara kayak gitu? Hidupnya sulit, ngelihat orang yang hidupnya lebih sulit dari kita, terus kita jadikan itu sebagai objek membandingkan dan kita bilang setidaknya saya lebih baik. Bahaya Bapak Saudara. Daud tidak mengajarkan seperti itu. Yang Daud ajarkan apa? Ketika kita melihat ada orang yang non-Kristen yang tidak percaya Tuhan, hidupnya dalam tanda kutip lebih diberkati, harusnya kita balik kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan, ingat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, Daud bilang, kalau kita termakan di dalam amarah kita itu tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Malah kita akan dibuat jatuh ke dalam dosa, kita melakukan apa yang buruk di hadapan Tuhan. Kita bukannya jadi berkat, kita malah jadi sama seperti orang-orang yang tidak percaya, yang jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu di ayat 7-8, Daud berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Kejahatan. Itu yang ditulis oleh Daud. Karena itu Daud menegaskan sekali lagi Bapak Ibu Saudara di terakhir sampai dengan ayat 11. Dia memberikan satu gong yang besar lagi. Dia ingin mendengungkan lagi ayat yang pertama dan yang kedua. Dia ayatnya yang ke-9 sampai 11 dia bilang sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sekali lagi itu diingatkan. Orang-orang jahat
yang kamu suka hidupnya, itu akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Seharusnya ini semua menyadarkan kita, Bapak Saudara, kekristenan itu tidak pernah yang namanya menutupi sebuah realita. Memang betul hidup orang Kristen itu pasti akan menderita. Akan ada banyak orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Itu ada Bapak Saudara. Tapi Daud mengajarkan kepada kita, jangan sampai justru fokus kita malah kita marah. Kita iri hati kepada mereka, kita mau hidup seperti itu. Tapi balik kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang mati. Tuhan itu bukan Allah yang jauh. Tuhan itu bukan Allah yang diam. Dia adalah Allah yang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Allah yang berjanji akan menyertai anak-anaknya. Pegang janji itu. Berpengharapanlah kepada janji itu. Ingatlah keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan pada waktunya. Hari ini kita menderita, hidup kita mungkin tidak senyaman yang lain. Tapi kita akan berakhir dengan hidup yang happy ending bersama-sama dengan Tuhan. Itu keadilan Dia. Dan orang-orang yang kita pandang hari ini, hidupnya lebih enak, hidupnya lebih oke. Kalau mereka tidak percaya Tuhan, mereka akan berakhir kepada kebinasaan. Itu keadilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di ruangan ini. Karena itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah mungkin saat ini ada di antara kita lagi bergumul seperti ini. Kita ngelihat kehidupan kita ternyata tidak seindah itu ya. Hidup kita penuh dengan pergumulan, tapi begitu melihat kehidupan orang lain yang tidak percaya Tuhan, hidupnya lebih enak. Hidupnya terasa tanda kutip lebih diberkati oleh Tuhan daripada kita. Apakah mungkin ada di antara kita saat ini yang menderita bertahun-tahun, sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Tapi begitu kita lihat orang di luar sana, nikah, tidak percaya, mereka sudah punya 2-3 anak, kita belum punya anak. Apakah ada yang menderita ketika melihat itu? Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin yang menderita karena selama ini setelah selesai kuliah, terjun ke dunia kerja sampai hari ini belum dapat kerjaan yang pasti, tapi kita ngelihat teman-teman kita sekarang sudah naik karir ke jenjang yang lebih tinggi. Seakan-akan kita tuh ketinggalan. Padahal kita setia melayani Tuhan. Kita ikut Tuhan. Kita melayani Dia. Apakah mungkin saat ini kita menderita karena kita menikah dengan seorang pasangan yang mengasihi Tuhan, tapi ternyata dokter memvonis dia punya satu penyakit, atau bahkan mungkin umurnya sudah tidak lama. Sementara kita lihat teman kita yang tidak percaya, mereka punya pasangan hidup, mereka bahagia. Kita tanya Tuhan, kok hidup saya gini ya? Saya nggak sanggup loh. Atau mungkin beberapa kali kita melihat saat ini kita menderita, karena kita melihat pasangan yang kita dapati, yang kita cintai selama bertahun-tahun, memutuskan untuk menyelingkuhi kita. Sementara teman-teman kita di luar sana, pasangannya tidak tahu siapa itu Tuhan, mereka bisa setia sama mereka. Kita tanya Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa hidup saya begitu menderita? Sementara orang yang tidak percaya hidupnya lebih enak daripada saya. Bapak Saudara, kalau memang benar kita mengalami hal seperti itu, izinkan saya untuk memutar satu video pujian yang mengingatkan kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Silakan diputar videonya. Biar pujian ini jadi ungkapan hati kita
dan penguatan bagi setiap kita. Kami hal yang sama. Hidupnya menderita juga. Padahal dia melakukan kehendak Bapa. In my darkest hour, will you remember me? Yesus bilang kita nggak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus nggak melupakan kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak. Hidup kita menderita. Hidup kita emang gak senyaman orang-orang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Tapi dia ingat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia ingat kita. Jangan lupakan Tuhan. Balik kepada Tuhan. Jangan mengingini dunia. Jangan mengingini kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Ingat janji Tuhan. Kita doa, Bapak Ibu Saudara. Inilah suara hati kami ya Tuhan. Kami menderita. Mungkin kami sering berpikir hidup kami gak senyaman yang lain. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Kami harus balik kepada Engkau, kami ingat janji Engkau, keadilan-Mu akan dinyatakan pada waktunya. Tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan fokus kepada penderitaan di dalam hidup ini, tapi fokus kami tertuju kepada Tuhan. Seperti Daud yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami juga, bahwa kami harus tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.